Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara kita setiap hari Ahad, kalau tidak pada lupa, yaitu membacakan hadis-hadis Nabi tentang amalan atau zikir sehari-hari yang diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengajarkan kepada kita, apabila kita melaksanakan sholat, setelah menghadap kiblat, kata Nabi begitu kan. Ini saya bukakan, dulu. Nabi mengatakan, idza aradtumus sholata, atau kama qala Rasulullah SAW, apabila kalian bermaksud untuk sholat, idza aradta, apabila engkau bermaksud as-sholata, melakukan sholat, fastaqbilil kiblah, kata Nabi, maka menghadaplah kamu ke kiblat. Jadi sebelum kita sholat, Nabi mengajari kita terlebih dahulu menghadap kiblat. Ya, itu pelajaran sudah pernah disampaikan, kalau saudara-saudara tidak pada lupa. Masalahnya adalah sampean itu sering lupa. Jadinya ya kalau sudah lupa ya lupa, sudah namanya lupa. Mau bagaimana lagi? Nih ya. Nih sudah pernah diajarkan ini. Abwabu istiqbalil kiblah, bab-bab tentang menghadap kiblat. Ketika kita sholat, aturannya nomor 1 menghadap kiblat, dan hukumnya menghadap kiblat itu wajib. Jadi nggak boleh sholat menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan kita tidak tahu arah kiblat, atau dalam safar, naik pesawat, mau menuju Mekah, mau menuju Madinah, mau menuju Jeddah. Ya kita sholatnya di pesawat yang menghadap ke arah, ya, niatnya kita menghadap kiblat, tapi ya tidak persis menghadap kiblat. Walaupun pesawatnya sedang terbang menuju Mekah atau menuju Madinah. Nah, itu dalam keadaan seperti itu dimaafkan, boleh ya. Babu wujubihi lis-shalat, bab wujubihi, wajibnya menghadap kiblat, lis-sholati, untuk sholat. Ini loh dalilnya. Oh, ini Nabi sabda Nabi ya. Hadis nomor 827 di kitab Nailul Autar. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, fi hadisin Abu Hurairah meriwayatkan dalam suatu hadis yang ya'ti dzikruhu, akan datang nanti ceritanya, sebutannya. Qala, Abu Hurairah pernah berkata, qala nabiyyu, pernah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang saya sampaikan, bukan idza aradta atau idza aradtumus sholata, tapi fa idza kumta ila sholati, begitu kata Nabi.
Faida maka apabila maka jika kumta engkau berdiri ila sholati untuk sholat, fa asbihil wudu'a maka berwudulah kalian. Ini sudah orangnya sudah wudu, cuma tinggal sholat aja. Terus ngapain setelah berwudu mau sholat? Apabila kalian mau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu itu. Jadi kita wudunya harus sempurna. Semua bagian tubuh yang harus dibasuh dengan air harus terkena air, termasuk tangan kita, kuku kita. Jadi perempuan-perempuan itu jangan pakai kitek yang sekarang lagi musim itu, anak-anak remaja kita itu. Aku lihat di mal-mal itu pada masang kitek tebal-tebal itu. Astagfirullah. Biar apa sih? Biar cantik. Kalau kamu nggak cantik, ya tetap nggak cantik. Mau dipakai kitek, kan pakai bulu mata palsu, kan? Benar Ustaz Dasdat Latif. Siapa? Dasdat Latif ya. Ustaz Dasdat Latif itu bicara. Oh saudara-saudara, ibu-ibu sekarang ini banyak wanita palsu itu. Aduh. Astagfirullah. Palsu. Ya terusnya itu lucu beliau itu. Ya sudah, kita bicara ini dulu. Apabila kalian bermaksud untuk sholat maka sempurnakanlah wudu. Summa kemudian istakbilil kiblata, lalu menghadaplah kamu ke kiblat. Fakabir lalu bertakbir, itu urutannya. Jadi kata Nabi, cara-cara sholat yang diajarkan Nabi itu kamu wudu, selesai wudu kamu menghadap kiblat, ya. Setelah menghadap kiblat apa yang diucapkan? Fakabir lalu bertakbir. Enggak ada ucapan apa-apa, enggak ada. Nah, kita sendiri yang nambah-nambahin. Biar sempurna baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca nanti kalau sudah takbiratul ihram, sudah iftitah kok. Oh, kalau enggak baca supaya enggak diganggu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Atau baca bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Ada yang begitu. Padahal itu dibaca sesudah sholat. Nabi ngajarinya dibaca sesudah sholat. Baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu, itu sesudah sholat, sudah salam. Tapi kita balik-balik gak tahu dari mana itu, siapa yang ngajarin itu. Saya tidak tahu, terus terang saya tidak tahu. Jadi kalau saudara mau tahu tanya sama yang mengamalkan itu. Sampai baca begitu tadi itu dari mana tuh ajarannya, sumbernya dari mana, siapa yang ngajarin. Karena Nabi kita tuh gak ngajarin ini loh, Nabi kita ngajarinya seperti ini tadi. Nih ya Allah gampang banget kok. Kalau kamu bermaksud untuk sholat, menghadaplah kamu, berwudulah kamu yang sempurna, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbir dah. Begitu menghadap kiblat yang diucapkan itu Allahu Akbar, enggak pakai usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau adaan makmuman atau adaan lillahi. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Ucapan loh ya, diucapkan enggak ada. Kalau di batin, niat kan di batin, niat itu kan amalan hati. Amalan hati itu yang mengamalkan tuh hati kita ini waktu menghadap kiblat itu mau ngapain? Ya kalau tanya sampean mau ngapain? Kok menghadap ke barat sana mau ngapain? Ya mau sholat lah, kok tanya segala. Enggak usah pakai usolli, sudah memang kita mau sholat. Ya, jadi ucapan yang diucapkan orang sebelum sholat itu hanya takbir. Ini satu. Apa lagi di bawahnya ini? Ini satu kejadian. Ya, pernah satu kejadian Nabi kita waktu hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah itu awal mulanya beliau ketika sholat itu menghadap Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa selama 17 atau 18 bulan, hampir setahun lebih. Tiba-tiba turun ayat dalam Al-Qur'an itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Begitu turun surat ini yang artinya qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami Allah telah melihat bolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad fis sama, ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh benar-benar mulai hari ini kami akan memalingkan kamu Muhammad kiblatan, kiblatnya yang tardaha, engkau menyukainya, meridhoinya. Nabi kita waktu datang di Madinah sholat menghadap Masjidil Aqsa itu beliau nggak mau, nggak senang dalam hati. Kenapa kok sholatnya kok Allah menyuruh menghadap ke Masjidil Aqsa? Kok nggak ke kiblat seperti waktu di Mekah? Nabi kita sebetulnya nggak suka, tapi karena itu perintah Allah, ya Nabi kita tetap melaksanakan. Itu Nabi begitu. Walaupun kita sudah suka, kalau Allah yang nyuruh ya harus dikerjakan. Orang beriman itu begitu. Nah Allah tahu, oh Nabiku ini Muhammad ini kepingin menghadap kiblat. Ya mulai hari ini Muhammad kamu menghadap kiblat. Waktu turun ayat ini Pak, dan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat Nabi yang sholat di masjid Nabi. Ini yang cerita dari sahabat Anas, dari sahabat Anas, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau mulanya yusolli, beliau sholat nahwa menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Israel, tuh, ke arah Palestina. Panazalat, lalu turunlah ayat ini. Begitu turun ayat ini, dibacakan ayat ini oleh Nabi kepada para sahabat. Selesai sholat, famarro, maka lewatlah rojulun, seorang laki-laki. Orang laki-laki tadi disebut namanya min Bani Salamah, dari keturunannya Salamah, dari Bani Salamah, jadi dari marganya Salamah gitu. Lewat di satu masjid yang bukan Masjid Nabawi, masjid yang lain. Wahum, dan mereka yang sholat pada itu rukuun, dalam keadaan ruku, fi sholatil fajri, dalam sholat subuh waktu itu. Nah terus waqad shollau rakaatan, padahal sungguh mereka para makmum di masjid itu tadi, dia sudah sholat, mereka sudah sholat rakaatan, satu rakaat, sudah selesai sholat satu rakaat. Panada, lalu berteriaklah si laki-laki tadi, dia sholat subuh di masjidnya Nabi, terus pulang dari sholat subuh melewati musola. Kalau di sini lah kira-kira gambarannya begitu. Melewati musola mana situ, Fathul Jannah ke musola mana gitu. Terus si laki-laki tadi teriak, "Ala, ingatlah, ketahuilah, innal kiblata qad huwilat." Sesungguhnya kiblat sungguh telah dirubah. Sekarang kiblatnya, jadi tidak ke orang yang ada di masjid itu. Hei, yang di masjid yang lagi sholat, kiblatnya sekarang sudah dirubah, tidak ke arah Masjidil Aqsa lagi, sekarang ke Masjidil Haram. Famalu, maka mereka pun berpaling, kamahum, sebagaimana mereka keadaannya, nahwa kiblata, nahwal kiblati, ke arah kiblat. Jadi langsung mereka berputar. Makmum sama imamnya itu berputar gitu, nggak tahu gimana tekniknya. Aku bayangkan sampai hari ini nggak bisa. Gimana caranya orang berputar? Itu kan kalau kita lihat di peta itu kiblat ada di selatan. Kalau dari Madinah kan ada di selatannya Madinah, toh? Ya enggak? Kalau sama lihat di peta, sini ada peta dunia enggak nih Mahid? Kalau sama lihat di peta itu, Mekah, Madinah itu di utaranya Mekah. Jadi kalau kita ke Mekah dari Madinah itu arah selatan, ke arah selatan. Nah, sementara Palestina kan di sebelah sininya, sebelah kirinya sini, namanya arah mana itu. Jadi bergeser sedikit.
ada misalnya ke sini ya, terus serong ke sana. Dalam keadaan sholat itu muter. Itu begitu. Padahal mereka sudah selesai 1 rakaat. Saat itu juga mereka enggak bubaran, tapi terus merubah arah kiblatnya. Itu terjadi zaman Nabi. Jadi waktu itu semuanya bergerak dalam keadaan sholat, imamnya geser begini, semuanya juga tuh geser gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Itu Pak, para sahabat itu kayak begitu Pak. Dalam keadaan sholat pun perintah turun untuk merubah kiblat, ya kiblatnya dirubah. Itu para sahabat. Nah, itu hadis yang kedua. Dah cuma ini aja. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau kita mau sholat setelah wudhu sempurna kemudian menghadap kiblat, kemudian gak usah baca macam-macam. Gak usah baca ayat kursi, gak usah baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gak usah. Langsung aja takbir. Allahu Akbar. Dah gitu sudah, gak usah baca yang lain-lain. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi kita loh, bukan Sugeng ini yang ngajarin, bukan. Nabi yang ngajarin. Nah, terus setelah tak menghadap kiblat, Nabi kita membaca doa iftitah yang kemarin sudah disampaikan ya. Ini doa yang iftitah yang diajarkan oleh Nabi ada banyak ini. 1. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, itu 1. Yang kedua ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, atau wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dua kali tarikan napas. Subhanakallahumma wa biham. Kalau 1 kali tarikan napas juga bisa. 1 kali napas. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, paling singkat, paling pendek ini. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nih, Muslim meriwayatkan. Yang ketiga adalah doa yang saya bilang semalam, yang minggu lalu saya bilang dikorupsi sama sampean. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa enggak pakai musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah raja, la ilaha illa tidak ada Tuhan selain engkau. Itu anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim terhadap diriku ya Allah. Aku telah menzalimi diriku dengan banyak berbuat dosa ya Allah. Dosa macam-macam yang sudah aku perbuat ya Allah. Fa'taraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosaku itu ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah untukku dzunubi, dosa-dosaku jami'an semuanya. Ini doa yang penting, ini malah sampai korupsi. Makanya korupsi terus orang Indonesia ini. Sholatnya aja dikorupsi. Sampai menteri agamanya aja ikut korupsi, nggak tahu ngilang kemana sekarang itu. Tom Lembong yang melaksanakan perintah presiden disalahkan, dihukum 4,5 tahun. Yang satu itu sama-sama menteri ngilang sampai sekarang nggak diapa-apain tuh. Kayak apa tuh coba? Adilkah Indonesia ini? Belum. Suruh Pak Sugeng lu cari, tangkap sana Pak Sugeng. Mana Pak Sugeng itu? Nah, tuh tangkap sampean tuh. Sampean tangkap tuh koruptor yang belum ketahuan di mana itu. Ya. Jadi doa ini harusnya dibaca oleh saudara yang membaca wajah tu wajhi alilladzi, baca ini.
Innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq. Dan tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa an. Tidak ada yang bisa menunjuki kepadanya, kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkanlah aku dari seburuk-buruk akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan dariku keburukan akhlak itu, seburuk-buruk akhlak itu, illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Labbaika wa sa'daik. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu untuk sholat ini ya Allah. Wa sa'daik, dan aku mengharapkan keberuntungan kepadamu, atau aku memuliakan kepadamu. Wal khairu kulluhu biyadaik, dan kebaikan itu semuanya ada di tanganmu. Wasyarra laisa ilaik, dan keburukan itu tidak ada kepadamu. Ana bika wa ilaik, aku ada karenamu dan aku nanti akan kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alait, maha barakah, maha baik Engkau ya Allah. Wa ta'alait, dan maha tinggilah Engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Ini juga hadis sahih riwayat Muslim. Ini doa iftitah yang ketiga. Doa iftitah yang keempat ini, Allahumma Rabba Jibril, ya Allah Engkaulah Tuhannya malaikat Jibril, wa Mikail, dan Tuhannya malaikat Mikail, wa Israfil, dan Tuhannya malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang akan meniup trompet di hari kiamat nanti. Fatira samawati wal ard, Fatira, Engkaulah yang menciptakan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Alimal ghaib, Engkaulah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, yang ghaib. Wasyahadah, dan yang tampak, yang terang-terangan. Anta tahkumu baina ibadik, Engkau akan menghukumi di antara hamba-hambamu di hari kiamat nanti. Fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa saja yang mereka di dalamnya berselisih. Ihdini, tunjukilah aku ya Allah, limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Tunjukilah aku kepada apa yang diperselisihkan orang di dalam perselisihan itu kepada kebenaran. Biidnika, dengan izinmu. Orang berselisih boleh aja ya Allah, tapi tunjuki aku kepada yang benar dari yang diperselisihkan oleh manusia itu. Innaka tahdi, sesungguhnya Engkaulah yang memberi petunjuk. Man tasya'u, siapa yang Engkau kehendaki. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Loh, ini sahih juga ini yang meriwayatkan Muslim. Terus ada lagi doa iftitah yang lain. Kita ketika sudah menghadap kiblat, sudah mengucapkan Allahu Akbar. Itu doanya apa? Boleh baca doa iftitah yang kelima ini. Allahu Akbar kabira. Ya Allah, Allah maha besar dengan sebenar-benar maha besar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. 3 kali loh. Jadi Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dibaca 3 kali semuanya ini. Jadi Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini juga 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang paling pendek, lebih pendek, tapi cuma diulang 3 kali jadi kelihatan lebih panjang. Ya.
Ini doa ini juga bagus. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Ini doa ta'awudz yang lain selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh juga baca seperti ini. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaiton, dari setan, min nafthihi, dari tiupannya, wa nafthihi, dan dari semburannya, ya, wa hamzihi, dan dari bisikannya. Setan kan pekerjaan itu menyembur. Jadi kalau orang berobat jangan ke orang yang suka menyembur, itu jangan. Berobat itu kepada Allah, berobat kepada Pak Mantri, berobat kepada Pak Bubidan, berobat ke dokter, berobat ke rumah sakit, ke puskesmas. Jangan ke tukang nyambur. Karena berobat ke tukang nyambur berkali-kali sembur tetap sakit sampean. Itu bukan ahli pengobatan. Ya mudah-mudahan enggak ada di sini yang suka pergi ke tempat orang tukang nyambur itu. Apalagi kalau nyambur pakai air yang dia kumur-kumur itu. Minum kumur. Waduh. Itu kalau orangnya TBC selesai sampean. Jangan ya, berobatlah ke orang yang ahli pengobatan. Ya. Nah, tapi kalau orang nggak tahu apa boleh buat, dia percaya tuh orang itu bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau ada orang bisa menyembuhkan segala penyakit, itu tutup aja semua fakultas kedokteran seluruh Indonesia, itu tutup aja wis. Sekolah kebidanan, sekolah keperawatan tutup, rumah sakit tutup, udah nggak usah. Buang-buang duit aja, bikin rumah sakit, bikin puskesmas. Dipelihara aja itu orang yang bisa mengobati segala macam penyakit itu. Gaji dengan gaji 1M gitu sebulan. Gak ada orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang bisa menyembuhkan segala penyakit itu cuma Allah. Aku aja nggak bisa kok, aku juga sendiri sakit kok. Aku tahu ilmu penyakit, tahu obatnya. Tapi aku sendiri juga bisa sakit, orang aku itu manusia juga. Kupingku sakit, aku nggak bisa meriksa kupingku, coba, ayo. Kemarin kupingku sakit, kenapa kupingku sakit? Kemarin khotbah Jumat tuh aku nggak ngedengar di telinga kanan nih. Kenapa di telinga aku ini tiba-tiba nggak bisa mendengar ini? Ternyata ada kotoran, dan kotorannya bukan kotoran yang biasa setiap 3 bulan disedot oleh dokter teman saya spesialis THT yang di sini maupun yang di Solo. Saya punya dokter langganan, yang dua-duanya bagus kalau ngerjakan lembut, Pak, nyaman itu, disedot tuh nggak sakit. Apalagi yang di Solo tuh, masya Allah, lebih enak lagi. Di sini masih agak sakit sedikit, sana enggak, sudah selesai, udah bersih tuh, lihat aja bersih Pak, di monitor itu, masya Allah. Aku dulu pengen sekolah THT, aku sebetulnya pengen sekolah spesialis THT, tapi nggak diterima, baru numpuk berkas sudah ditolak. Anda sudah lebih dari 35 tahun umurnya, nggak bisa, kembalikan berkasnya. Waktu itu berlaku peraturan orang dokter mau ambil spesialis umur maksimal 35 tahun, lebih dari 35 tahun nggak boleh. Mau sekolah spesialis apa aja nggak boleh. Akhirnya aku diterima di ilmu penyakit saraf dan ilmu penyakit jiwa, nggak pakai batas umur, batasnya 40 tahun. Nanti diterima aku situ. Padahal itu ilmu penyakit yang paling ku benci itu, penyakit saraf itu. Tapi tadi ya, makanya sampai jangan suka benci sama orang. Jangan-jangan tuh yang orang yang benci jadi istrimu lagi, atau jadi suamimu lagi, atau jadi presidenmu lagi nanti. Ya, jadi jangan membenci orang berlebihan. Benci boleh tapi berlebihan jangan. Ya, benci saja sudah. Benci aku nggak suka orang itu, ya sudah nggak suka, diam aja. Nggak usah diceritakan kenapa nggak suka. Ya, kalau pada orang-orang yang tertentu aja boleh diceritakan, ya. Jadi kembali ke sini, ini doanya seperti ini yang kelima. Ada lagi enggak, kita lihat. Ada lagi yang keenam ini, doa iftitah yang keenam. Allahumma lakal hamdu. Ini Allahumma ya Allah lakal hamdu, untukmulah segala puji. Anta, engkau adalah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Wa man fihin, dan apa saja yang ada padanya. Engkau cahaya yang menerangi langit dan bumi ya Allah, dan apa saja yang ada di antaranya pada langit dan bumi. Walakal hamdu, dan untukmulah segala puji. Anta qayyimus samawati wal ard,
Engkaulah yang mengatur, menegakkan, mengatur segala yang ada di langit dan ada di bumi. Wa ma fihinna, dan siapa saja dan apa saja yang ada padanya. Walakal hamdu, dan untuk mulah segala puji. Anta rabbus samawati wal ard, engkaulah Tuhannya langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa saja yang ada padanya. Walakal hamdu, dan untuk mulah segala puji, milik mulah segala puji. Laka mulkus samawati wal ard, milik mulah segala kekuasaan di langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa saja yang ada padanya. Walakal hamdu, dan milik mulah segala puji. Anta malikus samawati wal ard, engkaulah rajanya langit dan bumi. Walakal hamdu, dan segala puji milikmu. Antal haqqu, engkaulah kebenaran. Jadi ada doa antal haqqu, engkaulah ya Allah kebenaran itu. Jadi kebenaran itu ya Allah itu. Allah itu nama lainnya al-haqq, kebenaran. Makanya Allah itu ngajarin manusia itu yang benar-benar aja, nggak ada yang salah-salah. Tuh. Antal haqqo, engkaulah yang maha benar. Wa wa'dukal haqqo, wa wa'dukal haqqo, dan janjimu adalah benar. Ancamanmu juga benar. Wa qaulukal haqqo, dan perkataan engkau benar. Wa liqa'ukal haqqo, dan pertemuan denganmu itu benar, pasti terjadi. Wal jannatu haqqo, dan surga itu benar adanya. Wan naru haqqo, dan neraka itu benar adanya. Wan nabiyyuna haqqo, dan para nabi semuanya adalah orang-orang yang benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqo, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga benar, ya. Wassaatu haqqo, dan hari kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku tawakal, menyerahkan hasil usahaku kepadamu. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan kembali, aku bertobat. Wa bika khosamtu, dan karenamu aku mau bertengkar. Jadi orang beriman itu maunya bertengkar itu karena membela Allah, bukan membela yang lain. Ya, wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku berhukum. Tuh, faghfirli, maka ampunilah kepadaku, ma qaddamtu, dosa apa saja yang sudah aku lalui, yang sudah aku lewati. Wa ma akhartu, dan dosa apa saja yang akan aku jalani. Kan kita tidak tahu nanti besok lusa kapan kita ampuni berbuat dosa. Kita diajari untuk berdoa minta ampun untuk dosa yang akan aku lalui. Wa ma asrartu, dan dosa apa saja yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan dosa apa saja yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa apa saja yang engkau lebih tahu kepadanya daripada diriku. Antal muqaddim, engkaulah yang maha mendahului, engkaulah yang maha terdahulu. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada apapun sebelum Allah. Jadi Allah itu yang sudah ada sebelum semuanya ada. Itu Allah al-muqaddim. Allah itu yang paling depan, yang paling terdahulu. Setelah ada Allah, baru ada yang lainnya. Nah, sebelum ada Allah, ada apa? Ya enggak ada apa-apa, dia yang awal kok. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang terakhir. Nanti segala makhluk mati semuanya, langit dan bumi hancur semuanya beserta isinya. Yang tinggal tersisa tinggal Allah. Malaikat semuanya pun mati, jin-jin yang hari ini belum pada mati,
jin-jin itu, mulai jin iblis, rajanya bangsa iblis, bangsa jin, rajanya setan yang bernama iblis yang membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu, hari ini tuh masih hidup. Nabi Adam udah beribu-ribu tahun meninggal. Iblis itu masih hidup. Jadi iblis itu banyak sekali jumlahnya, Pak. Kalah manusia ini jumlahnya dengan iblis itu. Dengan setan. Makanya tidak heran kalau ada orang bisa tersesat padahal dia kiai, padahal dia ustadz. Bisa salah, bisa karena digoda oleh setan. Setannya jagoan kok bisa menggoda, caranya menggoda kiai bagaimana tahu dia. Kumpulan kiai-kiai itu kasih tambang aja sudah selesai itu, beres. Nanti pada tarik-tarikan sendiri, tarik-tarikan tambang sendiri. Tarik tambang 17 Agustus dulu, Pak, maksudnya itu loh. Ya, paham kan ya? Ya, dah. Jadi saking banyaknya iblis, pengalaman mereka menggoda manusia itu sudah nggak ada yang ngalahkan. Makanya ya kita tidak akan bisa disesatkan, kita tidak akan bisa terlepas dari godaan setan kecuali kalau kita ditolong oleh Allah. Kita semua tuh, saya, Anda semua tuh bisa salah, bisa berdosa kecuali kalau dijaga oleh Allah. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Anta ilahi, anta ilahi, anta ilahi. Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan engkau. Loh, ini riwayat Bukhari, Pak. Panjang ini. Aku aja enggak hafal kok dan enggak pernah mengamalkan ini. Karena apa? Pilih salah satu saja dari berapa tadi? 6 ya. 6. Pilih salah satu aja, jangan dibaca semuanya. Salah satu aja. Ya, jadi pakai Allahu Akbar kabira boleh, pakai wajah tuh boleh, pakai Allahumma ba'id baini boleh, pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk juga boleh. Tuh ya, pilih. Nah, setelah itu apa? Zikir apa lagi setelah membaca iftitah? Yang berikutnya adalah doa ruku, doa ketika kita ruku. Setelah kita takbir, baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah kan? Kemudian setelah baca Al-Fatihah, baca satu surat atau beberapa ayat, minimal 3 ayat. Atau kalau 1 ayat juga boleh, ayat yang panjang. Ya. Pokoknya lebih panjang daripada surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek itu surat Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat itu. Itu surat yang paling pendek. Jadi kalau kita sholat, baca Inna a'taina boleh, baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Boleh. Yang bagus ya disempurnakan sampai 5 ayat ya. Nah, sudah kembali ke sini. Nah, setelah baca Al-Fatihah, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat atau ayat, lalu ruku, Allahu Akbar, ruku. Cara-caranya ruku sudah diajari di tempat lain. Doa yang dibaca ketika ruku itu ada beberapa macam. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Loh, 5 macam doa ruku itu. Apa saja itu? 1 ini. Subhana rabbiyal azim. Salah sama rotin 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang diajarkan oleh guru agama saya waktu saya SD kelas 4, diajari sholat oleh guru agama, itu mengajarinya, saya kelas 4 SD diajari itu. Nah, guru SD saya tadi yang ngajari saya waktu SD sholat, mengajari sholat, itu mengajari rukuknya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih gitu 3 kali. Nah, wa bihamdih itu tambahan yang bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus itu, bagus. Ucapan wa bihamdih itu bagus.
Tapi karena Nabi tidak mengajari, ya sebaiknya kita jangan nambahi. Takutnya nanti Nabi enggak ridho. Nabi enggak nolong kita di akhirat. Tuh, subhana rabbiyal azim sudah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana. Lebih enak kalau lebih pendek kok. Nabi kita tuh ngajarin Islam tuh enak banget, Pak. Kita yang bikin susah sendiri. Ibadah haji umroh itu Nabi kita ngajarinnya tuh gampang, sederhana. Kita yang umroh itu sudah umroh sekali masih umroh, mumpung di sini umroh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya ngapain? Nabi aja sekali aja sudah bulik kok. Iya berkali-kali umroh itu. Kan gitu kan di sini kan? Enggak ada itu. Tuntunan seperti itu enggak ada, itu tontonan yang ada. Jadi umroh ya sekali, haji sekali. Nanti kalau enggak dilarang sampai haji sudah haji lagi nanti. Astaghfirullahaladzim. Nah jadi begitu, subhana rabbiyal azim 3 kali. Ini diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, Imam Ahmad ya dan lain-lain. Ahlu Sunan itu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Nah yang berikutnya yang kedua, waktu ruku bacanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Nah ini anak-anak kita ajari yang ini. Karena ini yang paling sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Yang tadi di atas itu Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, hanya para Imam Ahmad dan ahli sunan, pemilik kitab sunan. Ya, kalau ini yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Waktu ruku baca ini 1 kali aja, iya 1 kali minimal. Yang lebih baik 3 kali, yang paling baik 10 kali. 3 kali sudah lebih baik daripada 1 kali. 1 kali sudah sah. Karena doanya sini bilang 1 kali aja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Enggak ada sebutan salah sama rotin, enggak ada. Enggak ada bilang 3 kali. 1 kali sudah boleh. 3 kali lebih baik lagi. 10 kali itu yang terbaik. Nabi kita kalau sholat ruku dan sujud baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli 10 kali, Pak. Kita enggak pernah kan 10 kali. Kalau kita sholat Jumat, kalau saya sholat Jumat, imam sholat Jumat 10 kali ruku sama takbir, insya Allah Jumat depannya tuh tinggal separuh masjid ini tuh. Padahal di Solo 10 kali, Pak. Kalau sama pergi ke masjid tempat aku belajar ilmu agama ini 10 kali sana itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau enggak 10 kali, rakaat pertama 10, rakaat kedua 5. Tuh. Ya, jadi terserah aja. Semuanya sah aja, sah, boleh. Kalau sampai 10 kali mumet ya sudah 1 kali. Ya, 1 kali mumet ya enggak usah sholat wae sisan itu. Enggak usah sholat sekalian. Ini doa ruku yang ketiga. Doa ruku yang keempat, Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku. Wabika amantu, dan kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku Islam. Aku menyerahkan diri. Khasha'alaka sam'i, tunduk kepadamu pendengaranku. Wabasori, dan penglihatanku. Wasatori, bukan, enggak ada satori di sini. Wabasori, dan penglihatanku. Kalau satori ada di sana. Mana orangnya? Oh, satori ada. Nih. Khasha'alaka sam'i, tunduk kepadamu pendengaranku, wa basori, dan penglihatanku, wa mukhi, dan sumsum tulangku, wa azmi, dan tulangku, wa asobi, dan sarafku, wa mastaqallat, mana ini? Wa mastaqallat bihi qadami, dan apa yang terlepas dengannya telapak kakiku. Ini tambahan saja. Ada yang tanpa ini. Hanya sampai di sini aja. Dan ini doa ruku untuk Pak Haji Mustar nih, baca ini Pak Haji Mustar. Supaya tulang sampean kuat. Ya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya. Kemudian khasha'alaka sam'i, tunduk kepadamu pendengaranku, wa basori, dan penglihatanku, wa mukhi, dan sumsumku, wa admi, dan tulangku. Ya Allah, tulangku ini tunduk kepadamu ya Allah, kuatkan dia ya Allah supaya bisa ruku, sujud. Wa asobi, dan sarafku juga ya Allah. Tuh, ini hadis sahih riwayat Muslim yang keempat.
Yang kelima terakhir adalah ini, Subhana Dzil Jabarut, Maha suci Allah yang mempunyai kebesaran, wal malakut, dan yang mempunyai segala kekuasaan, wal kibriya, dan yang mempunyai segala kesombongan, tuh, wal azamah, dan segala keagungan. Ini doa ruku yang kelima. Nah, sampai sini, berikutnya nanti doa setelah ruku. Nah, ini sampai baca, sampai hafalkan. Pilih salah satu. Kalau yang paling suka yang tadi, Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, udah itu aja. Baca 3 kali lah. Sekali-sekali 3 kali. Jangan sekali aja. Sekali boleh. Sekali 3 kali bagus. Sekali 10 kali, oh itu yang paling bagus. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk pagi hari ini. Semua yang saya sampaikan ini saya kembalikan kepada Allah yang menyaksikan apa yang saya lakukan dan apa yang saudara dengarkan. Dengan permohonan kiranya Allah berkenan membukakan hati kita semuanya yang masih tertutup dari kebenaran, memberi pada kita semua kesehatan dan kekuatan, dan menyembuhkan semua kita yang dalam keadaan sakit, dan memberi kepada kita semua rezeki yang luas, rezeki yang banyak dan barokah, memberi kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, memberi kepada kita semua yang kita cita-citakan, yang Allah ridhoi cita-citanya itu, dan memberi kepada kita semuanya kemudahan dalam segala urusan, baik urusan rumah tangga kita masing-masing, urusan mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita, urusan pekerjaan kita, urusan duniawi kita, dan urusan akhirat kita. Dan Allah memberi kepada kita semua husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.